Mana ini Pauline ini? Oh iya, ngapain sih? Nungguin lu. Oh, jangan. sorry. Hai, we're back. Masih di Theology on the Street. Kamu bawa apa, Pau? Udah cocok ya. Ini aku tuh lagi banyak banget teman-teman tuh yang suka bikin baju-baju yang pakai Christian value gitu. Ini kayak ini aku dikasih nih ya, ini karena aku ada pelayanan di IM. Belakangnya tuh kayak gitu, restoring father's heart for the next gen. Nice ya. Udah gitu ada yang pakai ayat-ayat kayak begitu. It's nice ya kalau ngasih ke orang. Ini tuh yang fatherless itu bukan? Oh bukan. Lain. Dong. This is my Elijah movement ministry. Oke. Aku jadi berpikir soal sekarang lagi banyak karena waktu kemarin aku ke mall-mall gitu ternyata banyak juga kayak baju-baju tuh yang salib gitu. Gitu. Tempat-tempat tertentu brand terkenal loh, jadi bentuknya kayak salib cross kayak begitu. Terus maksudnya ada temenku sekarang bikin usaha t-shirt, yaitu bisa ngeprint sesuai dengan gitu dan kata-katanya tuh kayak motivation atau ya Bible verses kayak menarik begitu. Ya, kalau kamu malah mengamati yang begitu. Kalau aku, karena saudaraku pada muslim semua, Pau ya. Aku mengamati sekarang itu hijab fashion itu loh. Iya. Itu berkembangnya luar biasa. Iya ya. Kau ingat nggak kita pernah ke satu tempat belanja terus nyari baju terus ternyata kita tuh ini lucu ya, ternyata di sectionnya hijab. Dan bagus ya, bagus seriusan, modelnya bagus dan menarik. Dan ternyata mereka nggak eksklusif jual hanya untuk yang berhijab, yang muslim ternyata aku juga pernah beli dari situ. Bagus, so good. Cuttingnya dan sebagainya cocok banget kayak begitu. Jadi memang ternyata sekarang fashion bisa dikatakan bener-bener interdenomination, interreligion juga kayak begitu. Sekarang kita bahas apa sih sebenarnya? Udah kagok ngomongin itu, udah aja kita ngomongin soal itu ya, fashion and theology. Does God care about fashion gitu kali ya? Iya. Does God sebenarnya perlu nggak sih membuat baju Kristen gitu? Iya, apakah Tuhan peduli ya kalau misalnya kita Tuhan peduli nggak sih dengan cara kita pakai baju gitu ya? Aku tuh paling orang yang nggak punya sense of fashion gua. Kalau Dwi ya, as long as it's comfortable for her, termasuk. Tapi lu nggak pernah pakai piyama ke kampus kan ya? Enggak sih. Tapi ini piyamanya dia. Tapi Kawi memang karena kan Kawi lebih banyak pelayanan lebih di ke gereja kayak dan sebagainya. Di gereja sendiri fashion itu penting gak sih? Nah itu tuh. Ya. Sebagai hamba Tuhan aku mau nanya nih ya, dia kan yang sering hamba apa? Hamba uang. Hamba Tuhan juga, tapi maksudnya dia kan lebih sering ginkangnya lebih tinggi dari gue gitu ya. Pernah nggak sih dikomplain soal baju? Aku tuh ada pengalaman begini, Pak. Teman bukan gua teman. Teman bule orang Australia. Alright. Khotbah di salah satu gereja. Gitu kan ya. Terus habis pulang, tiba-tiba ada tamu datang. Oke. Saya disuruh bapak ini untuk mengukur bapak. Oke, jadi ini adalah aku clarify. Berarti ini hamba Tuhan laki-laki setelah beres beribadah suatu gereja, tiba-tiba didatangi oleh satu orang, diminta untuk mengukur baju bapak untuk kita bikinin baju. Langsung ini, Pau. Ini bule nih. Bule, kepercayaan dirinya langsung turun gitu, langsung hancur. Aduh, aku kayaknya salah pakai baju ya, salah ya bajuku ya. Emang jadi seberantakan kurang, apa sih? Enggak, rapi. Kayak aku bilang, kayaknya kurang mahal deh. Oke, alright. Mahal, jadi ya ada orang yang kasihan gitu kali ya. Jadi dibikinin suit, dibikinin jas. Dibikinin jas yang mahal. Mungkin sih sebenarnya untuk apresiasi, tapi karena tidak dikomunikasikan, cuma nyuruh orang buat ngukur tuh agak miskom ya. Jadinya ya kan aneh juga kan ya. Tiba-tiba orang datang disuruh ngukur tanpa ada komunikasi gitu, Pak. Kalau aku sih pernah begini kalau gua. Oke, this is Dwe's story. Oke. Pernah gua salah baju, salah kostum. Jadi ceritanya datang ke sebuah gereja. Lu nggak pakai hot pants kan? Gitu. Enggak lah. Jadi gue tuh di situ tuh, pokoknya dikaryakan 15 kali gue khotbah. Karena retreat remaja. Habis itu nanti ada acara pemuda.
nanti dia persekutuan rumah tangga, abis itu khotbah 3 kali di hari Minggu, begitu. Ceritanya kamu memakai baju yang sama selama 15 kali. Enggak juga ya. Maksudnya gimana Cuma kalau aku gitu? bawa, karena aku pikir settingnya itu yang formal cuma di hari Minggu. Alright, oke. Biasanya kan begitu. Oke. Nah jadi aku pakailah, bawalah blazer begitu kan, Oke. untuk dipakai di hari Minggu. Cuma pas persekutuan pemuda gue pakai blazer itu, jadi aku ngapalah pakai blazer Pakai yang ini. sama nih ceritanya. Pakai blazer ini buat hari Minggu. Blazernya itu warna krem. Datangnya dengan ibu majelis, Bu, ibu Dwi bawa nggak ya warna hitam? Enggak Bu, aku bilang gitu. jadi- Dalaman saya sih hitam, tapi hari Minggu tuh dalaman saya hitam. Oke. Tapi saya pakai blazernya warna krem. Di sini nggak boleh Bu, harus jadi pakai harus hitam-hitam. pakai hitam-hitam. Terus ibu sepatunya mana? Sepatu gua tuh ya sepatu berhak, pantofel. Hah? Cuma yang depannya itu Terbuka. krowak gitu loh, lu tau Iya, krowak iya, kebuka gitu. kan? Yang kebuka cuma ujung kukunya Nggak boleh doang. juga? Dia bilang nggak boleh Bu, harus tertutup. tertutup. Waktu itu nggak bawa lakban atau apa solasi gitu. Ditutup. Jadi memang Jadi persekutuannya itu hari Jumat malam, gue masih ada hari Sabtu. Langsung viatikum gue pakai buat belanja. jadi memang ini Bangkrut, bandar bangkrut ini. beda ladang beda lalangnya ya, beda Iya, belalang. Jadi gitu. memang itu untuk beberapa area tuh memang strict banget soal baju tuh harus formal, Formal banget. harus warna tertentu, Dulu kan nggak ngerti bentuk ya. tertentu. Nggak ngerti kalau harus nanya-nanya begitu. Kadang-kadang nggak ada yang ngasih tahu. Nggak ada yang ngasih tahu, Po. Oh, ini jangankan yang itu di Jakarta, gua Po, di Jakarta. Oh ini Jakarta, kalau tadi kan mungkin daerah ya, kalau aku assume. Kalau ini di Jakarta emang Tahun lalu gua di Jakarta. last year. Oke, so it happened to you It again? happened to me again. Karena aku pakai celana panjang. Untuk khotbah hari Natal, gua pakai celana panjang dan gua pakai jas. Lalu dideketin oleh seorang cuantang. Harus memakai Harus rok. pakai rok dan dipaksa dan dipinjemin roknya sama contoh itu. Gue merasa down, Kezoliman ya. down. Maksudnya apa ya, di Jakarta gitu ya. Gue down lah, kan gimana kamu bisa konsentrasi khotbah sebelum ini gitu. Tapi aku selama nyanyi, Tuhan please help me, Fokus. help me, fokus. Gitu. Memang nggak mudah ya, tapi aku jadi muncul sebuah pertanyaan loh Kawi. Sebegitu diaturnya kah kita berpakaian Dalam. di dalam sebuah institusi Kristen yang disebut gereja? Berarti Ya. kalau gitu buat apa dong gue bikin jaket dengan Kristen atau pakai t-shirt yang Kristen kalau itu juga ternyata nggak boleh masuk ke gereja? What for? Ya kan pertanyaannya, does God care about fashion? Alright, so Ya kan begitu. Sejauh apa sih kalau Tuhan peduli dengan baju kita gitu. Nah kalau teman-teman Muslim itu kan jelas bahwa baju itu tuh menunjukkan teologi mereka. yes, jadi kalau Iya kita kan? ngelihat seseorang pakai baju itu, we know We that know bahwa dia itu memang adalah orang suatu Muslim kita. yang Ya. taat. Yes. Apalagi yang pakai bercadar, itu Yes, orang Muslim yang respect. berbeda lagi, Kita begitu respect kan? soal itu. Sangat Sangat jelas. Nah, Sangat bagaimana jelas. kita dengan orang Bagaimana Kristen? dengan orang Kristen? Nah sekarang Sorry. kalau aku pertanyaannya lebih mendasar dulu sih. Ada nggak sih catatan tentang baju itu di Alkitab? Kan begitu. Fungsinya apa sih baju itu gitu? Kawi pernah bahas ini nih soal kejadian. Iya. Mungkin bisa diulang lagi lah Kawi ya. Oke. Itu kan pertama kali baju muncul itu kan setelah manusia jatuh dalam dosa kan, Paul? Betul. Yes. Lalu mereka itu untuk menutupi ketelanjangan rasa malunya, mereka buat baju sendiri dari daun. Itu teknologi 101 lah ya, maksudnya teknologi yang very basic gitu lah ya. Survival. Pakai daun. Betul banget. Yes. Hanya untuk survival. Lalu Tuhan ngeliat kasihan nih, nggak adequate lah, nggak cukup. Tuhan Dia lah gantikan. Tuhan yang berinisiatif memberikan baju buat manusia yang punya makna, bukan cuma sekedar protection atau supaya kamu nggak malu, tapi itu jadi simbol salvation. Yes. Jadi kita betul. pakai baju begini, Pak, ini very rohani. Karena artinya Tuhan yang membuat clothing me sebagai simbol bahwa pada akhirnya nanti Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Karena dengan memberikan baju kita tuh ada darah yang dikorbankan waktu So itu kan deep begitu. ya. Sangat deep ya reflectionnya ya. Ya, cuman kan
ada kan kamu tadi baca ngomong waktu itu kamu pernah ngomong ke aku, Kak Dwi itu baju itu ada simbol separation kan, kamu bilang gitu. Yap, separation. Jadi kayak bener nggak sih kalau baju itu juga adalah membuat kita tuh kotak-kotakan. Betul. Tanpa disadari loh, Kawi. Betul, terkotak-kotakan. Jadi kayak dua ekstrim yang berbeda. Yang pertama menyatukan bersama Tuhan, yang kedua ini malah jadi mengkotak-kotakan gitu kan. Yang paling gampang contohnya, Kawi. Contohnya kan ya, maksudnya kelihatan banget ya kalau orang pakai yang bermerek itu sudah kelompok tertentu. Betul kan, separation. You separate yourself gitu kan dari yang lain. Kalau zaman dulu tuh aku inget banget kalau di beberapa kerajaan gitu kalau pakai baju dengan warna-warna tertentu pasti royal. Tapi kalau yang warnanya gloomy, abu-abu, putih pucat tuh pasti orang-orang bawah gitu kan. Itu bener ya? Iya, itu status sosial. Teologi yang kita sudah tahu yang pakai hijab pasti muslim. Betul, teman-teman terus kita. Teman-teman saudara kita, terus kita biasa. Terus kadang-kadang nih dulu loh ya, zaman sekarang mah beda. Dulu tuh mahasiswa teologi itu culun-culun kelihatan dari bajunya. Kalau masuk mall tuh kalau kelihatan kayak dari hutan masuk itu bajunya, ini kayaknya mahasiswa teologi. Rok hitam, atas putih, pantofel hitam. Terus gitu kaos kakinya panjang sampai ke lutut. Gitu. Tapi itu dulu lah. Sekarang juga saudara-saudara kita Katolik, para biarawan. Iya, para biarawati itu ketahuan dia pakai bajunya dengan dengan dia punya layer itu dan sebagainya. Betul, tapi yang menarik yang aku ngobrol-ngobrol ya dengan temanku yang muslim, terus juga aku belajar sedikit lah ya. Kata hijab itu kan baju yang dipakai oleh muslim. Itu sendiri memang artinya separation, Pau. Oh, jadi hijab sendiri itu sama dengan separation, ini pemisahan. Ini maksudnya bukan gua ahli Quran ya, tapi aku ngobrol dengan temenku orang Lebanon yang mengerti gitu. Artinya separation. Artinya dulu katanya untuk memisahkan pria dan wanita, untuk memisahkan tamu-tamunya Muhammad supaya nggak ngeliat istri-istrinya. Jadi separation. Tetapi ada juga yang mengatakan separation antara Tuhan dan manusia. Di tengah-tengahnya dikasih hijab, karena hijab itu secara literal artinya adalah partisi. Gitu. Jadi karena manusia berdosa sudah ada hijab tuh di antara Tuhan dan manusia. Terus memisahkan antara orang benar dan orang saleh. Makanya kalau pakai hijab tuh udah kelihatan nih orang saleh, yang lainnya kafir. Gitu, Paul. Jadi ngerti. Jadi kita sekarang harus ngerti nih ya, ternyata memang di balik hijab itu ada filosofinya tersendiri. Ada makna teologi gitu. Ada makna teologisnya. Terus juga artinya juga memisahkan diri artinya membuat aku tuh menjadi merasa aku memisahkan diri untuk lebih kudus, untuk lebih mengingatkan suci, diri gitu untuk ya. Untuk lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan di saat kita mereka itu kan teologi filosofinya sangat baik, sangat bagus gitu ya, teologi dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen melihat apa yang kita pakai ini juga adalah bagian dari salvation-nya Tuhan, sekaligus pemisahan kita dengan Tuhan. Gitu kan? Karena kita orang berdosa. Kalau aku ngeliatnya begini, Pak. Karena manusia jatuh dalam dosa itu kan fall short of God's glory itu loh. Jadinya jatuh gambaran Tuhan yang mulia itu kan akhirnya jatuh dalam diri kita. Jadi kayak rusak gitu kan, jadi kayak nggak ada lagi gitu. Betul. Kan. Makanya untuk memulihkan itu kayak kita bahas di Beauty and Theology, manusia itu berusaha untuk restoring God's glory melalui mempercantik diri, melalui baju juga. Melalui baju. Makanya fashion industry di dalam Alkitab itu unstoppable juga. Kalau dari pohon ara ya, dari daunnya pohon ara. Dari daun. Kelihatan nanti kulit, ada. Iyalah, gitu ya. Ornamen-ornamen baju imam. Betul. Bener juga ya, baju imam tuh kan bisa berapa lapis itu ya. Nanti ada baju ungu ya Kak, yang memproduksi baju ungu Lydia itu kan mahal banget. Betul. Pokoknya kalau dilihat bahkan nanti dalam kitab Yeskel itu ya dijabarkan pakai perhiasan kalung-kalung. Itu very complicated. Sangat complicated ya, maksudnya harus dan pakai baju terus apa. Terus lihat di Kidung Agung. Itu wanitanya kan berhias, Kidung Agung digambarkan. Jadi selalu ingin berusaha cantik sampai ada kompetisi kecantikan. Makanya untuk display Esther ya. Itu kan sebelum Esther, Wasti itu kan menolak ya. Queen Wasti ya itu jadi kan ada pameran kecantikan gitu loh. Iya betul. Itu kan nggak cuma sekedar cantik fisik tapi juga kan bajunya juga. Kalau aku nonton filmnya Esther, bajunya tuh bagus Pak. Terus dan
Itu usaha manusia untuk menunjukkan gua tuh berharga, aku tuh beautiful, aku tuh full of glory kan I begitu. see, ya, Iya kan? true. Makanya nggak cukup dengan baju-baju biasa sampai yang bermerek yang tahu nggak Pau di Malaysia menjual hijab, aku baca nih harganya 50.000 US dollar. Berapa itu? Wow, Kalau nggak salah. wow. Itu tuh panjang ya 50.000. Coba lu cari kan. Pokoknya 50 coba di Google keluarga. the most expensive hijab in the world. Oke, the most. Mahal banget. Why? Apakah apa namanya ada barang Ada dari kayak ada- diamond? Itu ya Swarovski kayaknya. Kayaknya. Oke. Mahal-mahal Wow. gitu. Oh yes, 50,000 Malaysia ringgit. Malaysian ringgit. Malaysia Iya. ringgit. Tudung buat by Pahang. Iya. Wow. Gitu. Terus Oh. iya, emas-emas dan Emas, ternyata apa namanya si disulam benang emas ya. benang emas. Karena ini, tapi ya gitu Paul, terus juga kalau di gereja-gereja lagi isu-isu kemarin tuh baju yang mahal-mahal, sneakers yang mahal, tas ibu pendetanya, aduh, Tapi memang Kawi jutaan rupiah, apa namanya jutaan sih, ratusan juta. puluhan juta dan sebagainya. Tapi memang ada orang yang bilang memang katanya harga nggak akan membodohi. Tapi nggak segitu amat lah ya. Itu dia gitu ya. Buat aku sih apa yang Harga nggak akan membodohi, tapi nggak sampai juga berlebihan bisa seperti beli rumah itu, untuk orang yang gitu nggak punya ya. rumah, lu pakai untuk beli satu sepatu gitu. Betul. Gitu sih. Tetap ya. Baik lagi Kawi, bagaimana Tuhan melihat fashion yang kita pakai? Nah itu, jadi karena manusia selalu berusaha banget untuk restoring God's glory, nggak akan pernah puas, Pak. Nggak akan dan Semahal apapun, sebagus apapun, betul. setertutup apapun, Iya. ya, kalaupun kita mau tertutup, kan ekstrimnya ya, satu ekstrim itu maunya semewah mungkin, ekstrim yang lain menolak kemewahan sesederhana mungkin. Dua-duanya juga nggak akan bisa mencapai Allah, karena tadi, separation. Bener banget ya. Jadi Iya, kita nggak separation. akan pernah bisa dipuaskan dengan apa yang kita pakai. Karena separation. Karena separation, Sesederhana ya, mungkin. Akan ada orang yang kampanyenya tuh sederhana, miskin. Dia Ya, pikir ya, bisa ya, dekat ya, dengan ya. Allah. Ya, Nggak ya, juga. ya, Atau ada yang mahal supaya berharga, nggak rasa Nggak juga. I Karena see. nah, tapi kalau di Alkitab, Iya, balik lagi ke Alkitab. How Bible say about that? does Jesus care about fashion? Oke. Bajunya Yesus gimana sih? Gitu. Biasa aja loh dia. Kalau di baju. zaman itu ya robe gitu kan bentuknya ya. Nah, baju yang sebagai simbol untuk salvation itu ada dalam Kristus. Dia sendiri memakai bajunya untuk membasuh kaki para murid. Towel itu. Alright, oke. Ya kan? Jadi, terus Yesus sendiri gini loh, karena manusia memang karena jatuh dalam dosa itu sangat berdosa, jelek dan telanjang, dan itu dialami oleh Yesus Waktu dia disalib. waktu dia disalib. Oke. Dia dikasih baju untuk menghina. Baju ungu. Ungu. Itu kan artinya bukan glory ya, tapi raja tanpa kekuasaan. Pakai mahkotanya, mahkota duri itu Duri. kan bukan cuma disiksa, tapi dihina. Mahkotaan. Dikasih tongkat raja itu bulu. Masa tongkatnya bulu gitu. Terus diketawa-ketawain kan. Dihina banget. Fashionnya dihina, rupanya dihina gitu. Ya. Bahkan at the end bajunya dia diundi. Oh iya, at the end betul baju- banget ya soal Jadi itu. dia nggak ada apa-apa gitu. Telanjang betul, karena seharusnya kita yang telanjang kayak gitu setelah Iya, manusia itu dalam betul, dosa betul, kan. betul. Lalu dia disalib gitu, Pak. Nah, waktu dia disalib, Eloi lama sabachthani, itu tirai pemisah terpecah jadi dua di bait Allah. Dan kata tirai itu dalam Alkitab bahasa Arab itu hijab. Jadi hijabnya Oh. split into two gitu. Alright. Jadi nggak perlu lagi berhijab karena tidak perlu lagi memakai simbol pemisahan. Tidak boleh lagi memakai simbol pemisahan Tidak perlu, karena bukan Tuhan tidak boleh. sudah merepresentasikannya gitu kan. Karena pemisahan itu sudah nggak ada lagi, itu sudah dipecah jadi dua oleh Tuhan, sehingga kita bisa punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. I see. Begitu, Alright, jadi oke. Mengapa orang Kristen nggak pakai hijab? Kan gitu question. Oke, alasan utamanya karena sudah di-replace. Kalau secara digantikan. teologis, karena kita nggak perlu lagi, hijab itu simbol pemisahan. Secara Kristen loh ya. Secara Kristen ini kita ngomong kan secara Kristen. Karena hijab itu sudah terbelah jadi dua. Dan pemisahan itu sudah ditanggung oleh Kristus. Dia sudah terpisah dengan Bapaknya. Makanya dia teriak Eloi lama sabachthani. Pemisahan yang
the ultimate Iya, separation iya. gitu Mengapa loh. meninggalkan aku gitu. Karena dia terpisah dengan Bapaknya, kita bisa bersatu kembali dengan Bapa dan Kristus. So deep ya, dalam Gitu. banget. Nah, apa namanya? Tetapi bukan berarti kita kemudian sembarangan pakai baju. Baru aku mau nanya, kalau gitu bagaimana kita sebagai orang Kristen masih tetap punya teologi yang benar, punya hikmat yang benar dalam berpakaian? Ya, karena pada akhirnya kita merepresentasikan God redeem people. God redeem, Iya, Tuhan menebus umatnya. Iya, jadi penebusan Tuhan lah kita tuh. Jadi cara kita berpakaian juga harus merepresentasikan itu dong. Ya, nggak ada aturan-aturan lu harus bagaimana, tetapi apakah ketika orang melihat kita dengan baju kita, Itu adalah gambar dan rupa Allah. atau malah Sebaliknya. sebaliknya gitu, very sensual, Iya, betul. very poor, sampai Ekstremis lah, Ekstrim ekstrim. itu loh. Yang satu ekstrim sangat seksual, satu lagi ekstrim kelihatan sangat poor sampai banget. Tuhan nggak pelihara dia begitu. Betul. Jadi memang apa namanya, kalau aku ngelihat kalau misalnya harus memakai baju A, warna B, itu sih culture ya. Culture. Itu sih Pakai budaya. hijab juga culture. Aku pakai hijab juga nggak apa-apa. Waktu aku pergi ke Turki juga pakai hijab. Yep, betul. That's fine. Tapi theologically I know aku sudah bersatu dengan Kristus. Begitu. True. Jadi sekarang balik lagi Kak Wi, kalau misalnya ada yang nanya sebenarnya kalau ke gereja harus pakai baju kayak apa sih? Boleh nggak sih ke gereja aku pakai t-shirt kalau aku anak muda? Masalahnya kadang-kadang di gereja itu kayak fashion show, Pal. Jadi orang ke gereja itu merhatiin baju orang. Oh, itu mereknya ini mereknya ini. Dan aku pernah terjebak begitu juga. Bagusnya jadi kayak fashion. Jadi kayak gini loh. Kesempatan gue memamerkan sesuatu. Karena nggak ada tempat lain yang buat pamer. Gitu, di situ pamerannya. Iya, betul. To impress people gitu. Itu ya bagiku ya jangan lah ya, karena kita pakai baju sebagai ucapan syukur karena ya aku sudah ditebus oleh Tuhan. Karena darah Kristus tercurah lah, makanya aku mau di clothe, kan banyak ya di Yesaya. God clothe us with righteousness. Iya kan? correct. Kita diberi jubah. Kan ada lagunya, jubah apa namanya? Jubah pujian, jubah kehormatan, jubah keselamatan, kan begitu. Betul. Itu kan simbolis sebenarnya, Pak. Bener banget Iya ya. kan? Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau gitu, kalau melihat konsep seperti itu, kita udah nggak usah lagi ribut-ribut soal baju ya. Seharusnya. Walaupun kita tetap harus melihat culture, apa budaya yang ada lah ya. Maksudnya jangan sampai kita ke sebuah gereja tradisional pakai bajunya yang terbuka dan harus tahu diri juga ya. Itu etika, bagian dari etika. Tetapi kalau ngomongin soal bagaimana cara kita berpakaian dan sebagainya, balik lagi ya. Harus tahu tempat, tahu waktu gitu ya, tahu latar belakangnya seperti apa. Jadi jangan ributin lagi soal baju. Iya, nanti at the end tuh di akhir zaman Tuhan akan memberi baju kita semua pakai jubah kemuliaan, bener banget. Iya, bener banget ya Kau ya. Terus satu lagi, Pau, apa? Ada nggak hubungan antara baju, clothing and mission? Oh iya, betul. Iya, jadi apa namanya, tadi aku baca sih, aku nggak tahu yang mana ya, tetapi ternyata fashion itu juga bisa jadi part of ministry. Makanya aku tuh senang, Pau, kalau ada banyak orang-orang Kristen tuh yang masuk dalam industri fashion. Yes, itu tuh sangat spiritual gitu loh. Karena gini, bayangkan ya, apa yang kau menciptakan baju, itu tuh simbol, baju yang kau pakai itu simbol dari God's salvation. Itu rohani nggak? Banget. Jadi orang-orang di dunia fashion industry, kamu itu seperti dipakai oleh Tuhan, creating God's symbol of salvation. Iya, tapi bukan gitu. Berarti jadinya bikin bajunya lambang salib semuanya, bukan. Tapi binetral, tetapi kita punya filosofi di belakang kita bikin baju. Itu loh teman-teman fashion designer, ya. Terus juga God's creativity, sama kayak ciptaan-ciptaan yang lain. Waktu menciptakan baju itu kan kita sedang wow, sangat indah. Itu kayak Tuhan menciptakan alam ini gitu loh. Iya, everything betul. is beautiful. Aku tuh memang makanya suka amazed loh Kawi sama fashion designer gitu ya. Kok bisa ya bikin baju seperti itu? Aku suka banget sama satu desainer Indonesia, Sebastian Gunawan. Dia tuh bisa dari scratch gitu. Udah gitu dia cari bahannya, terus dia mix and match dan sebagainya, dan jadi tuh ya kayak luar biasa. Bisa bikin kayak begitu gitu ya. Dan aku ngerasa bahwa Tuhan menciptakan seseorang yang namanya Sebastian Gunawan itu untuk membantu orang lain merasa dirinya cantik, merasa diri baik lagi restoring God's glory. Begitu.
Jadi itu satu profesi yang sangat noble, glorious gitu. Bahkan Tuhan menyelamatkan satu bangsa melalui bukan cuma beauty pageant tapi fashion show itu sebenarnya. Fashion show-nya Ibu Esther. Ibu Esther gitu, ya kan? Jadi betul. itu adalah satu profesi yang noble gitu, yang rohani sebenarnya. Bantu orang lain supaya kita berpakaian dengan pantas dan revealing God's glory. Yes, kan begitu kan? Yes. Ya kalau bisa jangan menciptakan baju yang sensual kalau bisa. Ada yang nanya, kalau orang Kristen boleh nggak jualan hijab? Boleh kalau buat gua. Nggak apa-apa. Iya kan? Balik lagi ya, jangan memisahkan ini jadi apa agama memisahkan fashion dan sebagainya. Bukan berarti kita mendorong apa gitu, enggak, itu kalau aku part of the culture. Daripada menjual baju-baju yang sensual, saya lebih setuju jual hijab. Kalau saya. Itu kalau menurut Ibu Dwi ya. Karena itu sopan dan ya baik gitulah gitu. Ya tapi kalau buat aku hari ini aku belajar banget Kawi secara pribadi ya. Di saat sekarang kita pakai baju, pikirkan apakah baju itu memuliakan Tuhan atau enggak. Di saat kita bikin baju, kalau kita fashion designer, apakah baju yang kita buat itu membantu orang kembali lagi dipulihkan harga dirinya, dipulihkan konsep dia tentang Allahnya gitu ya. Jadi ternyata fashion, kalau ngomongin fashion very rich. Terus satu lagi, bikin ide-ide kreatif untuk ministry melalui fashion. Ini yang maksudnya kayak teman-temanku bikin baju-baju ini terus gitu kan. Temanku bikin fashion show untuk Fashion for Dignity. Oh iya itu kan di mana sih? Yang orang mana itu Kawi? Temannya Kawi? Orang Panama atau orang Sasha lah namanya. Fashion for Dignity. Jadi dia fashion designer, jadi ciptain baju-baju gitu yang untuk bagian ministry dia yang di runway-nya orang-orang yang kurang mampu, yang punya luas, apakah orang-orang itu cacat, ya apakah orang-orang yang kurang mampu gitu, untuk lalu ada Bible talk tentang your dignity dalam Tuhan. Lalu ada Fashion for Reconciliation, ini yang menurut gua powerful. What is that? Jadi dia pergi ke Afrika tuh ada 2 suku yang konflik. Jadi ambil bajunya, kainnya suku ini jadiin satu, dibuat baju, lalu yang di runway dari suku ini dan dari suku ini. Lalu diundang tokoh-tokohnya, lalu ada talk tentang Bible and Reconciliation. Kreatif kan? Kreatif loh. Fashion for Dignity, Fashion for Reconciliation, dia ada Fashion for Beauty. Ya untuk itulah, untuk orang-orang cacat. Iya, aku juga pernah baca juga Kawi, ternyata ada Christian Fashion Week juga loh. Nah, itu bagus tuh kayak gitu. Iya, jadi mungkin konsep-konsep seperti inilah yang dimasukkan ke Fashion Week gitu ya, apa dan sebagainya. Terus ada yang di Portugis di mana? Di Spain. Dia tuh fashion untuk orang-orang refugee, orang-orang bukan berarti dia bikin baju yang mahal-mahal. Enggak, itu dari baju. Jadi cari sumbangan. Punya teman-teman artis, sumbang kan biasanya ada pre-love sale itu ya. Itu disumbangin. Terus dipakaikan kepada para refugee ini untuk runway. Lalu dan mereka juga dapat uang, galang dana buat kan? pengalaman refugees itu. Jadi aku tuh sebenarnya pengen gitu ya, aku nggak punya teman fashion designer. Dan aku nggak punya teman-teman yang bergerak di bidang ini gitu. Mungkin nih hari ini aku bakal ngomong teman-teman, siapapun kalian yang adalah fashion designer dan terpikir untuk melakukan ini bareng-bareng sama kita, why not gitu ya? Atau melakukan sendiri gitu. Lakukan sendiri atau bikin kelompok untuk bisa mengerjakan sendiri gitu ya. Apa-apa. You steal our idea, it's okay, fine. Iya, dan untuk pelayanan gitu. Do it for God, to glorify God's name dan kasih dampak yang positif buat society. Kalau buat aku ini waktunya kita tuh sebagai orang-orang Kristen untuk mencari apa yang kita lakukan itu punya dampak dalam society, dalam komunitas, termasuk yang hari ini kita bahas ya soal fashion. Gila ya. Padahal kita orang yang gak fashionable banget ya. Biasa aja sih ya, gini-gini doang lah baju gue. Apalagi kalau gue kan ini plus ya kalau gue. Jadi tapi buat gue sih secara pribadi benar hari ini gue belajar banget bahwa God gave us clothes, God clothes us itu di kejadian itu untuk kita bisa kembangkan, dan bahkan sampai hari ini setelah ribuan tahun berikutnya Tuhan bisa terpakai yang namanya clothes itu untuk pekerjaan yang luar biasa yang besar. Nah itu tugasnya kita ya. Yuk kita belanja. Benar nih, pakai kartu kredit di situ ya. Alright, oke. So kita ketemu lagi di Theology on the Street berikutnya. Bukan Theology on the Mall. Nggak apa-apa, kita ganti boleh untuk kali ini aja, oke? Ya, Theology on the Mall. Tunggu vlog kita ya di mall. Dadah. Berangkat.